Desa itu terletak jauh di pedalaman, terpencil dari hiruk-pikuk kota. Orang-orang yang tinggal di sana hidup tenang, tapi di balik ketenangan itu tersimpan kisah misterius yang sudah beredar selama berbulan-bulan di dunia maya. Sebuah kisah tentang hantu berjubah hitam dan mata biru yang memikat, yang dikenal dengan nama Fufu Fafa. Tidak ada yang tahu pasti dari mana dia datang. Namun kemunculannya telah menghantui orang-orang dengan kehadirannya yang diam-diam namun mematikan. Semua bermula pada malam gelap gulita, ketika seorang pemuda bernama Dadi pulang dari ladangnya yang terletak di tepi hutan. Angin malam meniup dedaunan kering dan suara binatang malam bergema di kejauhan. Tiba-tiba di sudut matanya, Dani melihat bayangan hitam. Dengan cepat ia membalikkan badan, namun yang dilihatnya hanyalah kegelapan. Namun perasaan bahwa dia sedang diawasi semakin kuat. Saat Dani mempercepat langkahnya, suara langkah kaki lain terdengar di belakangnya. Dia berhenti. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya angin yang berembus. Namun saat dia berbalik untuk melanjutkan perjalanan, ia melihatnya sesosok wanita berjubah hitam dengan mata biru yang bersinar dalam kegelapan. Wanita itu tidak mengeluarkan suara, hanya berdiri dan menatapnya. Dani terdiam membeku, tak bisa bergerak. Dalam hitungan detik, wanita itu menghilang seperti embun pagi yang menguap. Kejadian itu menjadi viral setelah Dani menceritakannya di media sosial. Orang-orang mulai membicarakan sosok Fufu Fafa, hantu berjubah hitam bermata biru yang kini menjadi legenda urban. Namun ini hanya awal dari kisah mengerikan yang akan mengungkap lebih banyak tentang asal-usul Fufu Fafa dan cinta yang membuatnya tetap terikat di dunia ini. Desa kecil tempat Dani tinggal mulai dipenuhi cerita-cerita aneh. Orang-orang melaporkan bahwa mereka melihat Fufu Fafa berjalan di antara pepohonan, mengintai dari balik jendela, dan bahkan muncul di pantulan cermin. Tidak ada yang tahu apa yang diinginkannya, tapi satu hal yang pasti, setiap kali dia muncul, udara menjadi dingin dan suasana berubah menjadi tegang. Seorang perempuan bernama Sinta yang tinggal di desa tersebut juga pernah bertemu dengannya. "Aku sedang di dapur tengah malam ketika aku melihat bayangan di jendela," ceritanya. "Awalnya aku pikir itu halusinasi, tapi ketika aku mendekat, aku bisa melihat jelas mata biru yang menatapku dari kegelapan." Setelah kejadian itu, Sinta mengalami mimpi buruk yang berulang tentang Fufu Fafa, seolah-olah hantu ingin menyampaikan pesan kepadanya. Semakin banyak orang mulai merasa resah. Para tetua desa mengadakan pertemuan untuk membahas apa yang harus dilakukan. Ada yang menyarankan agar mereka melakukan ritual tradisional untuk mengusir roh jahat. Tetapi yang lain percaya bahwa Fufu Fafa bukan sekedar hantu jahat biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mengikatnya pada dunia ini. Namun apa? Dari desas-desus yang beredar, seorang kakek tua bernama Pak Karman mengaku tahu kisah asli di balik sosok Fufu Fafa. Dulu namanya bukan Fufu Fafa. Dia seorang wanita yang cantik dan penuh kasih yang hidup sekitar 100 tahun lalu. Nama aslinya Kinasi. Ceritanya, dia jatuh cinta pada seorang pria bernama Kis-Kis, seorang pemuda tampan yang tinggal di desa ini. Mereka berdua berjanji untuk hidup bersama selamanya. Namun takdir berkata lain.
Kinasih dan Kiskis menghadapi banyak rintangan untuk bersama. Keluarga Kinasih tidak merestui hubungan mereka, dan akhirnya Kiskis diusir dari desa. Dalam kesedihannya, Kinasih bunuh diri dengan memakai jubah hitam yang pernah diberikan oleh Kiskis sebagai tanda cinta. Namun, sebelum dia meninggal, dia bersumpah bahwa cintanya pada Kiskis akan abadi, dan dia akan mencarinya bahkan setelah kematian. Dan sejak itulah dia menjadi Fufufafa. Lanjut Pak Karman dengan suara serak. Mata biru itu adalah simbol dari harapan yang tak pernah padam. Harapan bahwa suatu hari dia akan menemukan Kiskis kembali. Setelah mendengar kisah Pak Karman, Dani dan Cinta merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Mereka merasa bahwa Fufufafa bukan hantu jahat, melainkan jiwa yang tersesat, terjebak di antara dunia karena cintanya yang belum terselesaikan. Bersama-sama mereka memutuskan untuk mencari agar Fufufafa bisa kembali bersatu dengan Kiskis. Mereka mulai menelusuri jejak Kiskis. Menurut legenda, setelah diusir dari desa, Kiskis juga meninggal dunia tak lama kemudian. Namun, arwahnya tidak pernah kembali. Beberapa orang percaya bahwa arwahnya terperangkap di antara dunia ini dan dunia berikutnya, menunggu Kinasih atau kini dikenal sebagai Fufufafa untuk menemukannya. Dani dan Cinta pergi ke sebuah gua tua di pinggir hutan, yang menurut cerita adalah tempat terakhir Kiskis terlihat sebelum kematiannya. Mereka membawa beberapa barang peninggalan Kinasih, termasuk jubah hitamnya yang ditemukan di rumah tuanya. Mereka berharap bisa melakukan semacam ritual pemanggilan untuk membantu arwah mereka bersatu. Di dalam gua itu, suasana terasa dingin dan sunyi. Dani dan Cinta menyalakan lilin di sekitar mereka, dan suara angin lembut bergema di sepanjang dinding batu. Kiskis, jika kamu di sini, datanglah. Kami ingin membantumu bertemu dengan Kinasih, seru Dani dengan gemetar. Tiba-tiba dari kegelapan muncul sosok berjubah hitam dengan mata biru yang bersinar terang. Fufufafa telah datang. Namun, kali ini dia tidak terlihat menakutkan. Ekspresi wajahnya lembut dan dia melangkah mendekat dengan penuh harapan. "Di mana dia?" bisiknya pelan, suaranya terdengar seperti angin malam. Dan saat itulah sebuah bayangan lain muncul dari kedalaman gua. Seorang pria dengan mata sayu dan tubuh yang berbalut kabut tipis. "Kinasih." Suara itu pelan, namun penuh emosi. Pria itu adalah Kiskis. Fufufafa atau Kinasih mendekat ke arahnya. Air mata biru mengalir di pipinya. Akhirnya, gumamnya. Setelah bertahun-tahun terpisah, mereka akhirnya bertemu lagi. Mereka berdua saling memandang dengan penuh kasih sayang, seolah waktu yang memisahkan mereka tidak pernah ada. Di akhir pertemuan itu, Fufufafa dan Kiskis perlahan menghilang, meninggalkan gua dalam kedamaian yang murni. Dani dan Cinta menyadari bahwa mereka telah membantu dua jiwa yang tersesat untuk menemukan satu sama lain dan hidup bahagia di alam lain. Desa kembali tenang setelah kejadian itu. Tidak ada lagi penampakan Fufufafa dan suasana desa menjadi damai. Orang-orang mulai melupakan kisah hantu itu. Tetapi Dani dan Cinta tahu bahwa cinta sejati Kinasih dan Kiskis telah menemukan jalannya. Bahkan setelah kematian, hantu viral itu kini telah hidup bahagia bersama cinta sejatinya di dunia yang lain. Tonton kisah horor yang lain di Wolu Media. Thanks for watching.